Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Susanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara Secangkir Kopi Hangat seperti biasa akan membahas seluk-beluk penyakit autoimun dan sistem imun tubuh manusia. Dan nanti 1 jam ke depan silakan nanti ikut berperan serta, ikut diskusi ya, menyampaikan pertanyaan, saran, usulan dan sebagainya. Boleh ya. Dan tidak lupa kita tetap menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Sebelumnya kita sapa dulu nih ya dari Sobat Muardi dulu ya, dari Facebook, Instagram maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat pagi semuanya, tetap semangat ya. Ini cuaca ini masih cuaca pancaroba ya, kadang panas sekali, kadang hujan, tetap jaga kesehatan ya. Dan juga ini dari Alergi Imunologi Solo ya, para penyintas autoimun tetap semangat ya. Di Instagram maupun Facebooknya Alergi Imunologi Solo, tetap semangat. Hindari stres, berbahagialah, hindari stres, itu ya slogannya harus tetap kita sampaikan, walaupun memang susah sekali, tetapi tetap bisa dicoba ya. Jangan sampai flare ya, insya Allah 1 jam ke depan ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat luar biasa, yang sangat menarik ini. Sayang nanti kalau nggak bisa ikut, dan juga Sobat Muardi kalau memang tidak bisa ikut tidak usah kecewa, karena acara live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi, dan juga episode-episode yang lalu yang sudah lewat. Ya, jadi ini sudah ada lebih dari 150 episode, nanti bisa dilihat semuanya. Pagi hari ini kita akan membahas topik yang memang tidak terlepas dari penyakit autoimun, tetapi ini dari sisi yang mungkin belum pernah dibahas ini, belum pernah dibahas sebelumnya. Karena memang topik yang sangat menarik, sehingga silakan nanti ikut join ya, ikut bertanya apa. Kalau yang untuk yang penyintas autoimun saya kira sudah pada paham sekali ini ya. Tapi untuk yang Sobat Muardi silakan nanti menyimak, kemudian bertanya ya. Dan kalau tidak bisa, pokoknya bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Karena kita pagi hari ini akan membahas sebuah topik terkait masalah obesitas atau ya berat badan terlalu berlebihan ya. Tidak hanya terlalu berlebihan, ya memang besar ya, badan besar. Ya, apakah ini bisa memunculkan suatu kondisi autoimun di kemudian hari? Nah, ini nanti akan kita bahas nih. Dan karena memang kita membahas terkait masalah obesitas, kita menghadirkan narasumber yang kompeten nih di bidangnya. Beliau ini seorang spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi metabolik disease kayaknya ya, diabetik ya. Nah, jadi ini tidak terlepas dari masalah endokrin ya. Kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau ini seorang yang sangat luar biasa ya, yang sangat kompeten. Sayang nanti kalau nggak ikut ya. Dr. Supriyanto Karto Darsono, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi metabolik diabetik. Selamat pagi dok. Selamat pagi, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehat-sehat dok ya? Ya, alhamdulillah. Sehat semuanya ini. Dr. Supriyanto ini mungkin disapa dulu dok, ini dari Sobat Muardi dan penyintas autoimun dok. Ya, teman-teman Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kira saya berapa bulan atau tahun yang lalu sudah pernah ya di sini. Iya, betul dok. Ini ya, kembali bergabung dengan sobat saya, Dr. Agus Joko, untuk mungkin sedikit berbagi. Ini hal yang baru ya, jadi kegemukan obesitas dihubungkan dengan autoimun, belum terlalu populer ya. Iya, betul. Juga betul. tulisan mengenai ini juga belum terlalu banyak, penelitian gitu. juga belum terlalu banyak. Iya, betul, Sehingga saya juga masih harus belajar gitu ya. Saya kira nanti kita bisa belajar sama-sama ya. Iya. Memang seperti itu dok, tapi tidak apa-apa dok. Memang ini kita harus belajar semua. Dan Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian ya, silakan yang belum bergabung ya, silakan nanti sambil kerja, sambil apapun aktivitas bisa ikut gabung ya di acara pagi hari ini. Dok, ini kegiatan apa dok, Dr. Supriyanto ini selama ke pandemi kemarin, dan mungkin sesudah pandemi ini kan, era pandemi juga ya kelihatannya sudah mulai landai ya. Ya, poliklinik terus ya. Terus, ya. Nah, kita kan punya kegiatan Persadia ya. Iya, ada Persadia. Persatuan Diabetes ini selama pandemi ini kan tiap minggu
senam bersama ya di depan Rumah Sakit Muardi selama pandemi libur. Libur, ya, tapi ini sudah berapa bulan sudah mulai lagi. Kemudian bulan kemarin dalam rangka Hari Diabetes Sedunia, World Diabetes Day, biasanya kita mengadakan jalan bersama dari Rumah Sakit Muardi ke Balai Kota. Oh iya, iya. Kemarin dibatasi tidak boleh jalan rame-rame, tapi hanya senam di depan Balai Kota. Jalan Balai Kota itu pun dibatasi 250 orang. Biasanya lebih dari 1.000 kita. Ya. Dari 1.000 ya, banyak sekali ya Ustaz ya. Ya, jadi akan ada World Diabetes Day. Jadi seluruh dunia bersama-sama memperingati itu World Diabetes Day dengan jalan bersama. Bersama, kadang olahraga bersama, aktivitas bersama. Intinya kebersamaan ya Dok ya, bersamaan bareng-bareng. Nanti kan saling support ya Dok, satu sama lain. Soalnya kan kemungkinan besar suatu diabetes juga nanti akan drop biasanya. Nah, terus buat penyintas autoimun, kita hari ini kan bahas ini ya, masalah memang topik ini memang kadang memang tadi sudah sampaikan Dr. Supriyanto, memang masih jarang Dok ya, masalah obesitas. Obesitas itu apa sih, nanti biar Dr. Supriyanto sendiri yang menyampaikan obesitas seperti apa, dan kemudian sekarang mungkin angka obesitas semakin hari semakin bertambah atau tidaknya, kenapa sih tambah? Nah, nanti terus baru bagaimana nanti apakah ada hubungan dengan autoimun? Nah itu Dok. Silahkan Dok, mungkin bisa disampaikan dulu. Ya, terima kasih. Jadi obesitas adalah berat badan yang berlebih ya, yaitu dengan mengukur indeks massa tubuh. Nah, ada rumusnya, nanti bisa dilihat di internet itu. Nah, jadi berat badan dan tinggi badan. Nah, kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya ya gaya hidup utamanya ya, gaya hidup. Walaupun sedikit dipengaruhi oleh genetik atau turunan, tapi utamanya penyebab yang paling banyak adalah berpengaruh ada gaya hidup. Gaya hidup bagaimana? Gaya hidup sedentary katanya itu. Gaya hidup yang santai. Yang sederhana sekarang adalah kita kemana-mana naik motor, ya dari sepeda motor, mobil dan sebagainya. Nah, dulu orang kemana-mana naik sepeda, montel jalan kaki ya. Jadi banyak pasien yang komplain, saya kok sakit gula, saya kok kegemukan, padahal orang tua saya, nenek saya sehat semua. Nah, yaitu karena mereka itu sehat karena hidup sehat, kemana-mana naik kaki atau naik sepeda, kemudian juga olahraga, kemudian aktivitasnya ya, mereka banyak petani, jadi sekarang semuanya makmur. Nah, jadi kalau punya tanah tidak dikerjakan sendiri, suruhan orang, ya kan, itu jadi dia jadi gemuk. Ya. Kemudian anak-anak, ini anak-anak yang berbahaya. Jadi anak-anak sekarang hobinya itu bermain game, ya, bermain game. Jadi tidak ada lagi anak-anak bermain gubak sodor, nggak ada itu. Mungkin nggak kenal itu apa nama gubak sodor atau apa namanya. Ya, atau layang-layang sekarang sulit ya, karena harus banyak antena, ya, banyak antena. Jadi itu di Amerika, di Eropa dianjurkan untuk anak-anak untuk belajar, untuk bermain di luar rumah, karena mereka kebanyakan bermain komputer dan game dengan HP gadget ya. Itu yang sangat merugikan buat anak-anak itu sampai tuanya nanti. Ya, jadi dianjurkan untuk sepak bola, lari-lari di luar, segala macam permainan yang ada di halaman di luar. Ya. Kalau kita nonton TV itu kan biasanya anak-anak itu bermain sepak bola di tengah jalan gitu ya, di negara lain ya, di negara maju Amerika. Kita juga gitu. Saya dulu waktu kecil main-main di tanah lapangan seadanya ya. Sekarang nggak mau anak-anak itu, mereka lebih baik pegang HP ya, main game. Kita lihat tuh di mall anak-anak sambil jalan main game gitu. Jadi inilah problema masa depan juga. Jadi akan terjadi peningkatan kejadian obesitas atau kegemukan. Nah, jadi bagaimana mencegahnya? Mencegahnya ya gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu ada dengan olahraga dan dengan mengatur makanan sehat ya. Tidak selalu berarti makanan yang sedikit, tapi makanan yang sehat, yang seimbang gitu.
Demikian Dr. Agus ya. Iya, ini memang jadi ini perilaku sekarang. Apalagi ini dok ya COVID ini ya. Ya. Dengan COVID kan banyak online segala macam, otomatis kan juga apa ya, kemarin 2,5 tahun COVID ini yang menyebabkan angka penggunaan jasa itu meningkat tajam ya. Karena dengan adanya kan online dan akhirnya itu sampai sekarang keterusan tuh. Ya. Keterusan. Jadi Keenakan ya. terus. Jadi udah enak. Apalagi pertemuan sekarang nggak usah jalan, malah jalan sana lah, mendingan udah dari rumah ini aja bisa. Jadi itu memang ya ini perlu dirubah ya buat penyintas autoimun sekalian. Tidak hanya yang autoimun, yang semuanya ini. Ya semuanya tetap dirubah. Pola hidupnya harus yang bagus ya. Dan tadi udah sampaikan olahraga ini juga jarang sekali. Jadi itu ya berlebihan gini. Terus ini dok, ini kalau fenomena sekarang dengan seperti ini ya, banyak yang obesitas ini semakin hari semakin populasi semakin bertambah dok ya? Iya. Jadi kejadian obesitas semakin hari semakin bertambah ya. Ya semakin bertambah ya. Kemudian ini akan menyebabkan sindrom metabolik namanya ya, sindrom obesitas, sering disertai hipertensi, kenaikan glukosa darah, gula darah, kemudian kenaikan lemak ya. Jadi makanan yang berlemak lebih banyak dikonsumsi sekarang ya. Ada steak dan sebagainya ya. Iya, makanan paling gampang di cepat saji ya. Cepat saji dan ya pokoknya seperti itulah. Nah, ini seiring dengan bertambahnya orang semakin gemuk, semakin obesitas ini, dan tadi sudah sampaikan Dr. Supriyanto kan terkait masalah penyakit yang mengikutinya banyak sekali kan, sindrom metabolik salah satu tadi. Lah ada satu juga yang sebagai bagian dari obesitas tadi, ada satu tangan. Autoimun, ya mungkin tadi ini membahas ini, mungkin Dr. Supri bisa menyampaikan nih sebenarnya obesitas yang seperti apa dan berapa lama itu bisa memicu atau ada hubungan dengan autoimun dan? Ya, jadi itu tadi obesitas akan menimbulkan berbagai macam komplikasi ya, dari diabetes paling banyak, tekanan darah tinggi, kemudian penyakit jantung dan sebagainya. Nah sekarang muncul di negara-negara maju, negara industri, obesitas bertambah banyak, kok autoimun juga bertambah banyak. Ternyata beberapa pasien, banyak pasien ada hubungannya. Jadi yang menderita autoimun ternyata menderita obesitas juga. Nah, kemudian oleh para ahli di sana dilakukan penelitian. Nah, ternyata memang banyak atau bisa dihubungkan bahwa obesitas merupakan faktor risiko terjadinya autoimun. Ini kan kemudian di otak-atik gitu ya, teorinya bagaimana kok bisa. Nah ini karena obesitas itu kegemukan itu sel-sel lemak itu berlaku sebagai kelenjar ya, yang mengeluarkan hormon-hormon. Nah, hormon itu antara leptin, prestatin, itu ternyata ini akan berperanan di dalam autoimun, karena penderita autoimun juga kadar leptin, prestatin, resistinnya tinggi juga ya, sehingga ternyata ini memang beberapa bentuk obesitas beresiko untuk mengalami autoimun ya. Karena itu maka para penderita obesitas bertambah ini komplikasinya ini yang harus diwaspadai ini ya. Beberapa penyakit yang diketahui berhubungan dengan ini antara lain multiple sclerosis, kemudian rheumatoid arthritis, kemudian psoriasis ya di kulit itu. Nah, ternyata ini berhubungan dengan obesitas, dan orang obesitas banyak yang menderita psoriasis. Karena memang obesitas itu banyak faktor risiko terjadinya autoimun. Kemudian ada lagi Hashimoto. Hashimoto itu kelenjar tiroid yang bisa menjadi hipotiroid. Juga saya baca ditemukan juga DM tipe 1 ya, diabetes yang tergantung insulin ternyata ada hubungannya dengan obesitas ya begitu ya. Ini betul ya. Ya gini sobat mati penyintas autoimun, jadi bagaimana bahayanya ini obesitas dok ya, obesitas. Jadi memang salah satunya tadi memang mengarai di Eropa sekarang ya. Itu juga mulai ditemukan ternyata tadi sampaikan Dr. Supriyanto ada autoimun hubungannya dengan obesitas, tetapi memang tadi hubungannya secara tertentu kan memang belum. Tapi intinya adalah seperti ini, bahwasanya penyakit autoimun tetap ya ada faktor tadi sebagai salah satu faktor risiko tambahan, ditambah juga ada faktor genetik dan juga ada faktor yang sistem imun yang mengalami gangguan. Ini kolaborasi bareng-bareng jadi suatu autoimun. Tetapi ini menarik sekali dok ya, karena memang
dulu kan hanya kalau orang gemuk itu malah sehat nomor satu. Ya, Pertama betul, kali ya. gemuk, anak gemuk sehat Anak-anak, malah berarti ya. diopeni lebih bagus gitu. Terus kalau orang gede, berarti sukses kan gitu dok. Semakin gemuk perut berarti semakin sukses. Sekarang enggak, jadi paradigma itu harus dirubah. Tadi sudah sampaikan dokter Supriyanto bahwasanya ternyata ini banyak komplikasi ya, banyak komplikasinya. Tetapi kalau terlalu diet, nah ini dok, kalau misalnya gini, kalau misalnya dia seorang yang seperti itu obesitas, dok, apakah saya itu nanti bisa kurus lagi itu loh dok? Ini pertanyaannya seperti itu dok. Ya, saya kira obesitas orang pengen obat atau alat yang bisa cepat menjadi kurus ya. Iya. Ya, itu cara yang instan saya kira tidak kurang bermanfaat. Karena apa? Karena begitu nanti kurusnya tercapai, dia lengah akan menjadi fenomena yoyo namanya. Akan naik melebihi awalnya begitu ya. Jadi misalnya 80 turun jadi 65 begitu. Kemudian dia lengah akan meningkat lebih dari 80 ya. Jadi itu fenomena yoyo. Yoyo kan diturunkan naiknya lebih tinggi ya, itu namanya fenomena yoyo. Sehingga harus bertahap ya. Selama 3 bulan pertama turun 5%, 6 bulan turun 10% begitu. Jadi itu yang target yang sehat ya. Kemudian caranya bagaimana ya? Caranya kombinasi antara olahraga dan diet sehat ya, bukan diet yang sedikit gitu, diet sehat. Caranya bermacam-macam ya. Ada metode macam-macam yang mungkin berisiko juga buat seseorang ya. Itu sebaiknya konsultasi dokter kalau ada diet yang diet keton atau segala macam itu ya. Itu karena mungkin berisiko untuk orang-orang tertentu. Tapi yang jelas sehat adalah mengurangi jumlah kalori dengan proporsi yang masih normal. Kemudian aktivitas olahraga macam apa yang bagus? Ya, olahraga yang bagus adalah kombinasi antara aerobik dan anaerobik ya. Oh iya. Jadi aerobik jelas itu akan bermanfaat untuk kebugaran, untuk kesehatan jantung ya. Dan akan menyasar biang keladinya yaitu resistensi insulin ya. Jadi orang yang gemuk akan mengalami resistensi insulin. Kemudian beban itu perlu juga ya, tidak sekedar biar maco gitu enggak ya. Wanita perlu beban juga. Beban karena apa? Karena beban ini akan merubah lemak menjadi otot ya. Lemak menjadi otot ini akan menyebabkan kerja metabolisme lebih bagus. Ya, jadi beratnya mungkin kurangnya sedikit tapi proporsi lemak dan ototnya berubah. Tadinya mungkin banyak lemaknya ini sekarang banyak ototnya. Jadi yang banyak otot maka akan menjadi lebih sehat. Karena itu olahraga beban diperlukan ya. Nah, tapi tetap mungkin berat badannya mungkin nggak kurang. Jadi kadang orang seperti itu kok berat badan saya tetap, tapi kan jadi masa otot. Iya, masa otot ya. Kadang orang seperti itu dok ya. Ini silakan nanti bergabung ya. Mulai dari mana nih? Nanti suaranya ini kita absen presensi biasanya dok. Dari Anda Aceh ya, Medan, kemudian yang dari Sumatera ya, mana Kalimantan suaranya, Jawa, Bali, ya, Lombok, Papua, ya, terus kemudian dari Singapura nih, Malaysia, Hong Kong ya, silahkan bergabung. Dan ini juga dari kita sapa-sapa ya, dari Mbak Kustarina nih, dari Assalamualaikum dokter nih, salam dari Banda Aceh ya, Waalaikumsalam ya, Banda Aceh gimana? Kemudian untuk dari Instagram Mbak, coba dari Muardi nih, dari Muardi. Ya, ini yang udah join, selamat pagi semuanya. Terus kemudian ada yang bertanya. Oke, dibawakan dari Instagram. Ya, oke. Oke ya, ada yang perlu tanya ya. Dan ini dari Mbak Kustarina nih. Ada yang tanya dok ini, dok saya ingin bertanya nih, apakah tiroid itu masuk ke spesifikasi autoimun ini? Nah, dok, ya, silakan dok. Ya, penyakit tiroid bermacam-macam ya. Yang paling banyak, paling populer adalah penyakit Graves. Penyakit Graves itu hipertiroid ya. Ini kelenjar tiroidnya membesar, difus jadi merata begitu. Kemudian disertai kelainan-kelainan lain, yaitu yang mudah dilihat adalah optalmopati ya, matanya menonjol, eksoptalmus. Kemudian tremor, kemudian dari kelainan pada kulit.
Nah, tapi yang anu adalah itu yang menonjol adalah oftalmopati atau eksoftalmos, kemudian tremor, ya tremor itu apa? Gemetar begitu. Ya. Kemudian badan mengurus, ya makan banyak badan mengurus. Itu masuk dalam autoimun, ya penyebabnya ada autoimun. Tapi untuk imun yang ini tidak bisa diobati autoimunnya. Ya. Yang diobati adalah apa namanya hipertiroidnya. Ya. Nah, di samping itu ada lagi yang Hashimoto namanya. Hashimoto tiroiditis itu patogenisnya sama, tapi dia menghasilkan yang sebaliknya yaitu hipotiroid. Ya. Kalau ini kadang-kadang mungkin terjadi kerusakan sehingga tidak bisa kembali lagi, ya sehingga orang tersebut memerlukan suplemen hormon, ya itu ya. Jadi penyakit autoimun pada tiroid tidak bisa diobati autoimunnya, tapi diobati itunya apa namanya kelainan hormonalnya. Ya. Tapi kelainan lain misalnya apa? Ada nodul tiroid, ada pemeriksaan kelenjar tiroid begitu, tapi normal semua, itu bukan karena mungkin bukan karena autoimun, ya. Ada lagi lainnya misalnya tumor, kanker itu banyak, ya. Nah, tapi yang banyak adalah atau ini yang di Indonesia dulu banyak sekali karena kekurangan yodium, Oh ya, endemik goiter atau gondo endemik. Karena kurang yodium maka kelenjar tiroidnya apa namanya membesar, ya, sehingga itu berbahaya karena berbahaya buat ibu-ibu terutama akan melahirkan anak yang keritin, gitu ya. Tapi sekarang jarang karena sudah ada kewajiban memakai garam beryodium, ya. Yang tambahan ya dari pemerintah biar nambahkan yodium. Yang paling kenapa digaram karena paling banyak dipakai, Dok, ya. Setiap saat orang pasti pakai garam. Itu. Jadi itu ya, Mbak Kutasrina. Jadi dari Banda Aceh, ya. Jadi bisa suatu autoimun, bisa juga yang enggak, penyebabnya tergantung yang lain, Dok, ya, tadi. Bisa ya ini autoimun pada tiroid ini banyak sekali terjadi pada wanita muda, ya. Karena seperti juga penyakit autoimun yang lain pada wanita muda, makanya kalau wanita muda kemudian badannya mengurus, matanya agak melotot begitu, gelisah, ya, itu mungkin itu penyakit Graves itu, ya, autoimun. Jadi hati-hati, yang penting adalah silakan datang ke rumah saya Dr. Mati, nanti akan kita evaluasi, Dok, ya. Nanti biar dievaluasi dulu bahwasannya apakah ini nanti suatu gangguan autoimun atau yang lain. Jadi tetap kita akan cek nanti, ya. Itu gitu ya, Mbak Kutasrina, ya. Kutasrina, ya. Ini dari Silvania Rahma, ya, 85 ini. Selamat pagi, Dok, nih, ya. Dok, apakah perut besar dan tidak proporsional termasuk obesitas nih? Gimana? Ya, betul, ya. Ini besarnya seperti apa atau tidak proporsional seperti apa? Ya. Jadi perut besar adalah kemungkinan obesitas terutama pada laki-laki, ya. Ya karena apa? Karena memang obesitas yang berbahaya adalah visceral obesity. Perut besar yang gemuk di perut, ya. Nah, jadi itu biasanya terjadi pada orang yang ini, orang diabetes. Jadi karena dia ada resep insulin, maka hal yang paling adalah bagian perut yang membesar. Jadi kalau ibu-ibu mungkin agak lain, ya, mungkin melahirkan banyak gitu, ya. Tapi kalau laki-laki terutama perutnya membesar karena sangat mungkin itu suatu risiko untuk terjadinya diabetes. Kemudian ada yang namanya sarkopenia obesitas, ya, obesitas sarkopenia, kurus tapi perutnya besar, ya, itu pada orang-orang tua terutama, ya, ototnya mengecil tapi perutnya besar, ya, itu faktor risiko juga jelas untuk diabetes. Nah, obatnya obatnya latihan, jadi exercise, otot-otot dilatih supaya ototnya tidak membesar, tidak mengecil. Jadi sarcopenic obesity ini adalah otot yang mengecil tapi orangnya lingkar perutnya besar, ya. Jadi kan kriteria obesitas ada yang memakai lingkar perut, ya, lingkar pinggang. Ya. Jadi seperti itu, ya. Memang tapi ya ini, Dok, ya, besarnya kayak apa dulu? Kalau besarnya di dalamnya tidak ada apa-apa, ya, nanti bukan tumor loh, ya. Ya, atau asites bisa juga. Jadi belum tentu gitu. Jadi
Mbak Silvania Rahma ya. Jadi memang perut besar nanti kita evaluasi dulu apakah dia termasuk yang kalau memang tidak ada kelainan yang lain dalam artian hanya timbunan lemak dok ya, lemak dan otot itu berarti memang termasuk mungkin dengan tadi diukur ya. Tadi sudah sampaikan dokter Supriyanto di awal mungkin masuk obesitas, tetapi kalau memang itu ada bagian dari suatu penyakit kadang seperti penyakit hati, penyakit ginjal ya, penyakit tumor, nah, makin bisa juga besar. Nanti kita akan evaluasi ya Mbak Silvania Rahma. Jadi perut besar itu belum tentu suatu obesitas, tetapi tergantung penyebabnya. Tadi sudah sampaikan ada sarkopenia tadi dulu ya, obesitas ya, obesitas tadi ya. Itu ya Mbak Silvania, dan ini dari Mariani Wijaya 77. Dok, autoimun apa yang patut diwaspadai oleh orang-orang yang obesitas nih? Dok, silakan dok. Ya, jadi yang diketemukan ya, ini kan memang harus penelitian terus ya. Itu adalah psoriasis, kemudian rheumatoid arthritis, kemudian multiple sclerosis ya. Kemudian pernah tadi yang di Hashimoto ya, tiroid yang hipotiroid. Kemudian juga pernah ditemukan adanya DM tipe 1 juga ya. Tapi yang banyak adalah itu rheumatoid arthritis, kemudian psoriasis. Ya, jadi itu ya Mbak Mariani. Jadi psoriasis itu kelainan di kulit ya. Jadi plak-plak itu seperti ada serpihan lilin itu ya. Sejak lilin itu nanti mulai dari rambut ya. Nanti itu terus nanti kalau tadi saya sampaikan multiple sclerosis ini agak sulit, paling sulit ya, juga ditangani paling sulit ini. Jadi memang bisa sampai kelumpuhan, tapi yang jelas adalah obesitasnya harus dikontrol, kontrol obesitas paling satu. Tanya aja dokter Supriyanto, dok caranya bagaimana sih biar cepat jadi proporsional? Silakan datang ke rumah sakit dokter Muhadi, nanti ketemu dokter Supriyanto ya. Nanti biar ditanya, dok saya harus bagaimana sih biar proporsional ya. Jadi belum tentu nanti kalau ada tadi saya sampai dokter Supri yang masalah diet ketat sekarang itu juga jelek, nggak bagus. Harus ada ini dok ya, tahap ya, step by stepnya harus ada. Tidak langsung misalnya, dok saya pengen dalam 1 bulan turun 15 kilo, ya nggak boleh kan gitu ya. Kan orangnya pengennya instan dok. Ya makanya ya. Jadi tadi malah rusak semua. Tadi akan terjadi itu yoyo fenomena yoyo tadi. Nah, yoyo ini sangat ya mengerikan ya. Ada lagi di bawah di Instagram, ya, dari Facebook di bawah di atasnya Mbak Wina. Dari Mbak Sulistyorini ya, terima kasih ya dari kalian sudah hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, izin bertanya dokter nih. Saya sudah menjalani tiroidektomi nih, subtotal 9 Februari 2022 begini. Pasca operasi, kenapa berat badan saya mudah naik dok? Dan setelah makan atau minum walau hanya sedikit, ritme detak jantung kok jadi cepat nih. Saya penyintas sklerosis dan polimyositis. Terima kasih dokter, semoga sehat selalu. Jadi memang tiroidektomi subtotal dok. Badannya cepat naik ini. Ya, jadi mungkin harus kembali ke dokter yang melakukan tiroidektomi ya. Jadi mungkin saya tidak tahu apa ini Mbak atau Bu Sulistyorini ini. Ibu ini. Tahu atau dijelaskan resiko terjadi itu ya, operasi tiroidektomi ya. Nah, karena tiroidektomi mungkin kebanyakan diambil, akibatnya terjadi hipotiroid. Karena artinya subtotal, sedikit disisakan, tapi bisa kadang-kadang terambil semua atau sisanya terlalu sedikit sehingga terjadi hipotiroid. Nah, karena hipotiroid resikonya yaitu berat badan bertambah ya. Nah, itu obatnya gampang, obatnya yang minum hormon tiroid. Kemudian bisa juga terjadi hipoparatiroid. Kan di sampingnya kelenjar tiroid ada kelenjar paratiroid ya, yang mengatur metabolisme kalsium terutama ya. Nah, di situ apabila terambil maka dia mengalami hipokalsemi. Maka sering mengalami itu kram ya, karena kram ya, kejang vokal ya. Jadi sering mulai kram karena kekurangan kalsium. Nah, kalau ini Bu Sulistyorini ini sering berdebar tapi berat badan naik ya agak karena kalau berdebar adalah hipertiroid. Jadi kalau orang yang hipertiroid kemudian dilakukan tiroidektomi subtotal bisa mengalami lagi kambuh lagi ya. Sisanya itu akan berkembang lagi menjadi hipertiroid lagi bisa. Tapi berat badan akan turun ya. Jadi kalau berat badan naik harusnya tidak berdebar gitu. Mungkin faktor lain itu kalau berat badan naik kok berdebar. Nah, berat badan naik itu artinya apa? Mungkin tadinya hipertiroid menjadi normal, ya otomatis berat badannya naik.
Ya, gitu. Jadi mungkin perlu diperiksa hormon tiroidnya lagi, Ya. evaluasi. Bu Sulistori ini jadi nanti sebenarnya kita evaluasi untuk yang hormon ya, hormon gondoknya nanti hormon tiroid atau hormon gondok ini dicek ulang, kita evaluasi. Sampai tadi sampaikan Dokter Supriyanto bahwasanya kalau memang terlalu banyak yang diambil sehingga hormon tiroidnya rendah dok ya, jadi bisa gemuk itu. Ya. Kebalikan kalau kelebihan hormon gondok kurus, ini mayoritas ya. Terus yang kalau kurang ya jadi gemuk kan gitu. Terus tadi juga hubungannya juga dengan tadi makan minum sedikit tidak detak jantung cepat ya masih mungkin hipertiroid gitu ya. Jadi kalau hipotiroid denyut jantung yang melambat tidak cepat harus, ya. Jadi coba nanti kita evaluasi Bu Sulistiari ini ya. Ini nanti kalau kontrol kita evaluasi dulu. Ini memang beliau ini seorang penyintas yang sklerosis maupun polimyositis ini memang agak sulit juga nih. Jadi ada minimal 2 autoimun, 3 autoimun jadi 1 ya. Nih sekarang ke Instagram dulu enggak Bapak? Oi, dulu sudah tadi ya. Bawahnya lagi di hanya nanti sebelum setelah itu ke Facebook lagi. Dari hanya ini apakah kegemukan dan autoimun bisa diturunkan dok? Nah ini. Ya, jadi kan kegemukan ini. Orang selalu menyalahkan keturunan. Nah. Jadi orang gemuk keturunan kok dok, ini orang tua saya gemuk semua. Jadi tidak salah saya untuk makan banyak. Ya, jadi itu salah satu faktor mungkin ya kegemukan itu keturunan itu. Jadi kegemukan akan terjadi akibat kombinasi antara bakat dan kebiasaan. Nah, kalau punya bakat kebiasaannya hidup sehat, banyak olahraga, makan diatur mungkin tidak akan mengalami kegemukan. Tapi kalau tidak punya bakat tapi terbiasa makan banyak itu jadinya gemuk juga gitu ya. Tapi prinsipnya memang kombinasi antara bakat atau keturunan dengan kebiasaan, kebiasaan sehari-hari. Jadi kalau ada yang orang tuanya, neneknya semua gemuk semua, ya harus lebih ketat, ya lebih hati-hati. Nah, kombinasi antara makan yang sehat dengan olahraga, yaitu. Iya dok, gitu. Biasanya ngomong gini, dok, langsung saya itu ibaratnya minum air putih aja jadi daging gemuk. Ya. Mungkin memang tiap orang beda-beda ya. Ada makan 1 piring, nggak apa-apa. Cepat gemuk, ada yang makan berpiring-piring tetap kurus, ada juga. Itu memang itu namanya bakat. Tapi itu ada teorinya itu. Jadi kenapa ada orang yang sulit gemuk? Tapi kalau nanti sudah gemuk akan sulit dikendalikan juga ya. Jadi yang paling penting nikmatilah keadaan apa yang ada dulu. Tapi jangan terus gemuk dinikmati ya. Bisa mungkin dikurangi. Jadi tadi silakan datang dan bisa tambahkan untuk yang autoimun sekalian. Jadi autoimun juga nanti sama dengan kegemukan. Autoimun mirip dengan sakit gula, sakit hipertensi sama. Jadi memang ada faktor genetik sekitar 20-40% memang ada faktor genetiknya. Tetapi kapan bisa muncul suatu autoimun dengan adanya kombinasi faktor genetik tadi sekitar 24% plus nanti faktor lingkungan seperti radiasi, sinar UV dan sebagainya plus sistem imun yang mengalami gangguan seperti misalnya ada infeksi, terutama sekarang ini yang paling fenomenal adalah infeksi virus COVID. Kita sudah mendapatkan pasien beberapa dengan yang tercetus karena COVID ya. Jadi kombinasi 3 itu yang akan memunculkan autoimun ya, penyakit autoimun. Jadi seperti itu. Kemudian tadi sudah sampaikan Dr. Supriyanto Karto. Jadi gitu ya. Tadi siapa tadi Mbak Ivani ya. Oke. Ini dari Mbak Winasri nih dok nih. Assalamualaikum dokter ya, Dr. Supri dan Dr. Agus Joko. Saya penyintas autoimun dengan SLE nih, Sjogren RA HNP spondylosis colitis IBD. Ada komorbid asma, bronkitis, sinusitis dan hipertensi. Dulu sebelum terdiagnosis autoimun berat badan nyampe 60 kilo nih. Tinggi badan 155. Tapi sudah 3 tahun lebih sebagai penyintas BP terus menurun, sering tremor berat, gemetaran, brain fog. Apa penurunan berat badan Mbak? Penurunan berat badan indikasi dari autoimun. Saya sudah rajin ikut klub senam asma diabetes di sebuah rumah sakit swasta. Sekarang masih dirawat di Flamen 8 karena muntah darah dok. Nah, ini pertanyaan apa Mbak? Mungkin berat badannya turun nih dok. Ya. Nah, jadi kalau ada gemetar berat badan turun, salah satu nganunya adalah hipertiroid ya. Jadi berat badan turun, makanya banyak apalagi itu
gemetar ya, gemetar. Kita curigai seperti itu. Kita tahu hipertiroid sering bersama-sama 2-3 jenis ya. Ya gitu. Nah, jadi ini kan hipertiroid kan penyakit Graves. Kalau hipertiroid penyakit Graves adalah apa namanya termasuk autoimun ya. Jadi mungkin dikontrol hormon tiroidnya ya. Yeah. Ini jam 8 kan berarti pasiennya Dr. Agus ya. Ini ya kemarin masuk di gastro, kita di rubber ya. Ya. Kita di rubber dari gastro ini masuk karena mudah gastro. Oh ya. Gastro dulu. Sudah. Enggak mau DPJM gastro. DPJM. Oh iya. Masuk karena mudah darah. Kemarin tapi kita udah di rubber bersama. Jadi kita evaluasi coba nanti kita cek ya. Kita cek untuk yang masalah ininya. Kita juga belum lihat. Nanti kita lihat ya. Mbak Wi nanti saya lihat dulu. Ya. Ini masuk kemarin barunya. Jadi gitu ya, Mbak Win. Jadi istilahnya adalah autoimun. Ya, autoimun itu memang berbagai macam. Satu orang jarang untuk yang sobat mati dan penyakit autoimun lain. Jadi satu orang jarang hanya satu autoimun atau single autoimun jarang ya, minimal 2-3 atau lebih dan bisa dengan manifestasi yang lain. Apalagi diperparah dengan mohon maaf misalnya kondisi psikisnya ya. Karena kalau autoimun itu yang terpenting adalah ngatur bagaimana kondisi psikisnya itu tidak berat. Karena salah satu pencetus untuk flare itu adalah psikis. Makanya slogan saya setiap saat hari Rabu adalah berbahagialah dari stres. Itu gampang diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Tetapi tetap harus berusaha. Coba di sini ada Mbak Mary dulu ya pertama kali agak stres gimana gitu. Tapi sekarang udah ya lumayan sekarang lah berbahagia terus aja. Sekarang healing. Happy terus ya. Healing terus. Ya suka tersenyum, tapi jangan tersenyum sendiri. Gitu ya Mbak Win. Coba nanti kita akan evaluasi nanti kalau memang kita kontrolkan ke dokter Supriyanto ya. Dari Instagram ya, dari kupu-kupu malam ya. Dok, bagaimana mencegah autoimun pada orang yang gemuk obesitas ini? Dan apakah kalau sudah diet dan berhasil turun BB-nya, apakah risiko AI berkurang nih? Silakan Dok. Ya itu pencegahannya ya mengurangi berat badan ya, menghilangkan obesitasnya, mengurangi berat badan. Tadi kan saya jelaskan bahwa sel-sel lemak itu menghasilkan sitokin namanya ya. Sitokin itu hormon yang berperan dalam inflamasi ya. Nah, itu ada leptin, prestatin, resistin itu. Sehingga kalau sel-sel lemaknya berkurang otomatis itu leptin hormon-hormon berkurang sehingga resiko untuk autoimun menjadi berkurang ya. Kita mungkin tidak bisa mencegah, tapi caranya dicegah total nggak kena autoimun nggak bisa, tapi mencegah resiko. Karena faktor resikonya ada obesitas, kegemukan, maka obesitas atau kegemukannya kita kurangi gitu ya. Jadi ibaratnya terus tidak cegah total mutlak enggak ya dari malam. Jadi kalau kita salah satunya diusahakan adalah mengurangi faktor risiko untuk munculnya atau untuk timbulnya suatu autoimun ya. Tadi ya kalau memang obesitas kan salah satu faktor risiko ya berarti bagaimana caranya tidak obesitas ya Dok. Bagaimana caranya silahkan datang ke rumah sakit Dr. Mahdi. Nanti ketemu Dr. Supri nanti biar bagaimana diedukasinya, bagaimana ngatur pola makan yang baik dan bagaimana cara hidup yang baik. Karena ya memang tadi kita kembali ya bukannya nyalahkan COVID tapi memang COVID tetap ada berkah juga nih. Salah satu berkah yang adalah sekarang pada kenal vaksinasi Dok. Dulu kan orang tidak kenal namanya vaksin, ada orang dewasa sekarang pada kenal mau vaksin semuanya. Tapi yang terlepas dari itu banyak hal yang kena imbas. Salah satu tadi adalah pola hidup yang kurang baik sedentary tadi ya Dok. Karena sudah nyaman sekali dengan itu tadi. Dengan gadgetnya. Iya, gadgetnya itu istilahnya ada istilah itu ya mohon maaf adalah setan gepeng Dok. Ada istilah mengistilahkan setan gepeng. Karena itulah apakah setan gepeng ya gadget tadi akan merubah semuanya. Jadi asal pegang gadget itu pokoknya ada dunia di genggaman. Ya, gitu. Semuanya beres ya. Beres Dok. Dan sekarang apa mau bayar juga pakai dari HP, apa sih HP? Enggak apa-apa, tenang aja pakai HP. Asal HP ini enggak hilang, asal masih kenal passwordnya kan kemana-mana beli selama masih ada itu. Makan pakai HP. Pakai HP sekarang. Jadi kemana-mana pakai HP, asal pakai HP tenang aja. Tapi yang penting saldonya ada. Hanya IV ya. Saya penyintas MS ya, multiple sclerosis ini ya. Kalau anak pertama saya usia 7 tahun didiagnosis semiparesis sinistra. Apakah ada hubungannya nih? Ya.
Ini dokter ya dokter ya, oke, dokter Agus Joko ya. sekalian ya. Mbak hanya IV ya. Jadi gini, ya, seseorang yang ini untuk sobat mardi sekalian, sobat mardi dan penyintas autoimun sekalian, selain Mbak Hanya ya, tidak hanya Mbak Hanya. Jadi autoimun adalah suatu penyakit di mana kondisi sistem imun tubuh itu tidak mengenai tubuh kita sendiri, sehingga tubuh kita sendiri dirusak, itu paling gampang seperti itu ya. Ada lebih dari 157 jenis autoimun yang kita kenal sampai sekarang, dan salah satunya adalah multiple sclerosis. Khasnya multiple sclerosis adalah dia salah satunya adalah menyerang di bagian saraf ya. Memang tidak ada penanda khusus, tidak ada ya untuk mengetahui seseorang menderita MS atau multiple sclerosis ya. Biasanya hanya pemeriksaan dari gejalanya ya, terus pemeriksaan fisiknya, dan juga dari dibantu dengan MRI. Dan itu pun juga kita harus mengeksklusi atau menyingkirkan penyebab-penyebab yang lain, baru kita diagnosis suatu multiple sclerosis. Ya, ini memang autoimun seperti tadi saya sampaikan di depan, bahwasanya seseorang bisa terkena autoimun tetapi dengan faktor genetik memang ada. Ibunya ada autoimun jenis 1 ini ya. Putranya mungkin dan takut adalah memiliki bakat juga, tetapi tidak serta-merta nantinya akan keluar ya. Nah, ini pertanyaan adalah 7 tahun terus kemudian ada hemiparesis sinistra, berarti ada kelemahan di ekstremitas atau tangan kanan atau kaki kiri ya, itu ada kelemahan. Nah, tetap nanti kita harus evaluasi ya, sebaiknya dievaluasi dulu hanya IV ya. Nomor 1, jangan mikirkan itu suatu autoimun atau bukan, tapi dilihat yang bukan autoimun dulu. Dilihat apakah ada kelainan di sentral. Jadi kalau ada yang kaki dan tangan yang kena, berarti biasanya adalah sentral itu pusat di otaknya. Ya, dari otak ke bawah itu adakah gangguan? Ya, sebaiknya nanti dievaluasikan, dilihat strukturnya, anatomisnya bagaimana, adakah kelainannya, ya. Adakah penyakit-penyakit infeksi sebelumnya? Adakah suatu infeksi suatu pertumbuhan yang nggak normal seperti tumor dan sebagainya? Gangguan dari darah ada enggak? Jadi itu dievaluasi dulu. Kalau memang semuanya enggak ada, baru kita pikirkan adakah mungkin itu suatu autoimun juga. Ya, jadi caranya seperti itu, Mbak, hanya IV ya. Jadi tetap dievaluasi semuanya. Jadi tidak serta-merta harus, oh ini bisa autoimun, enggak, jarang. Autoimun yang sering nanti untuk di usia-usia 5 tahun ya, lebih dari 5 tahun, 7 tahun, ada yang sering kita dapatkan ada namanya JRA ya, juvenile rheumatoid arthritis, itu paling sering ya. Kalau MS di bagian yang ini untuk yang anak-anak masih sangat-sangat jarang sekali ya. Jadi yang sering ada hanya JRA ataupun celiac disease ya, itu yang sering didapatkan di anak-anak usia di bawah 12 tahun. Ya, nanti dievaluasikan ya Mbak, hanya IV ya. Terus kemudian ini dari Enrum ya tadi. Jangan lupa bahagia. Memang ini ya seperti itu. Jadi pokoknya apapun berbahagialah. Hindari stres ya, jangan lupa bahagia dok ya. Ini dari Mbak Yumi Maheswari nih, maaf baru bergabung dok nih. Kalau obesitas dan terasa sulit sekali menurunkan berat badan, bagaimana mengurangi risiko autoimunnya nih? Nah ini dok, ini mungkin punya kiat-kiat khusus dok. Bagaimana menurunkan berat badan dok? Enggak, ini Mbak Maheswari ini dia kalau tidak turun berat badannya tapi mencegah autoimunnya bagaimana? Nah, ya, ya, jadi ya mungkin ya itu sama juga bohong itu ya. Jadi karena harusnya karena penyebabnya adalah obesitas ya, obesitasnya yang diturunkan. Ya, ya maksudnya tidak usah diet lah, tapi autoimun jangan kena begitu loh ya. Ya itu tidak pas itu, Mbak. Nah, jadi harusnya ya tetap diturunkan. Karena terlalu banyak resiko komplikasi dari obesitas. Iya, tidak hanya autoimun. Ya, malah yang tadi sudah sampaikan Dr. Supriyanto kan ada sindroma metabolik kan banyak sekali dok tadi. Mulai dari bisa penyakit semuanya bisa kena itu. Ya dari organ otak, mata, jantung, ginjal semuanya bisa kena dok ya. Iya, betul. Dari otot, sarafnya semua bisa. Jadi memang ini obesitas ini sebenarnya itu menurut saya adalah suatu penyakit yang raksasa itu. Ya. Itu kan penyakit abad 20 kalau salah itu. Oh iya, abad 20 ya. Abad 20 atau 21 lupa saya. Abad 20 dulu. Ya. Ada apa itu yang namanya dulu terkenal itu abad senturi apa tuh. Ya. Pokoknya itu terkenal. Jadi biang keladi berbagai macam penyakit. Ya. Akhirnya terus kemudian dalam perjalanan ternyata
tidak hanya itu yang Ya, seperti autoimun itu. pun bisa. Bisa ternyata Ya. gitu dong. Nanti ada keluar asma juga keluar, Ya. nanti ada penyakit yang lain juga keluar nanti. Jadi memang banyak peradangan yang lain di ternyata ususnya jadi bermasalah usus ya bisa semuanya. Jadi gitu ya. Jadi tetap bagaimana diusahakan menurunkan berat badan seoptimal mungkin. Nanti kalau susah silahkan konsultasi ke bagian endokrin maupun ke dokter gizi klinik ya, biasanya dokter gizi Ya, klinik untuk gizi masalah klinik, ya. bagaimana Dietnya, jadi ya. di Muardi juga sudah ada dokter klinik, dokter gizi klinik ya. Jadi silahkan. Tadi kayak di, mohon maaf ya kalau di kepolisian ada samsat, di Muardi juga ada samsat. Maksudnya sekali masuk itu semuanya kena. Mau tanya endokrin ada, nanti gizi klinik ada, autoimun ada, semua ada. Jadi sekali masuk Muardi semua kena kan gitu. Ya, jadi sama, ya. Ya. Satu atap untuk semuanya, melayani semuanya. Ini slogan saya juga, ini yang kedua nih. Jadi samsatnya di Muardi ada ya. Tapi terkait masalah penyakit, bukan masalah yang lain loh ya. Tapi masalah bagaimana mengatasi problematika kesehatan itu silakan datang ke Dr. Muardi, ada samsatnya Muardi ya gitu. Ini juga ini apa? Oh ini dari Mbak Welsi tulisan tadi. Ini maaf dok, nanya lagi, ada jenis obat rutin yang bisa menaikkan berat badan dok? Tapi saya sudah konsumsi 3 tahun lebih kok malah kurus. Apa itu normal? Oh berarti ini sudah mengkonsumsi obat naikkan berat badan dok tadi Ya. yang kurus tadi. Ya harus dicari penyebabnya ya. Iya, Apa dia ada penyakit tertentu atau memang kurus sejak kecil ya. Karena kalau kurus bagaimanapun kalau kalorinya banyak harus naik Iya. dikit. Nah, Ini kayaknya ini kurang makan, loh. Ini asupan makannya nggak ada nih. Ini bukannya mau kasih obat apapun, kalau asupan makannya gizinya nggak ada, tetap nggak mungkin. Jadi kata ada orang gini dok, ada satu ini, dok saya itu padahal makannya sedikit loh, kenapa saya gemuk? Terus saya balik, bu, mbak atau ibu ini ya nggak pernah ngomong kalau ngemilnya banyak, tertawa betul. dia. Iya, karena yang membuat gemuk itu bukan makan, ngemil jadi besar ke mall, gitu ya. Nah terus dok kok saya berat badan kok nggak bisa gemuk-gemuk, padahal saya sudah makan. Saya nggak yakin kalau makan mau buat gemuk itu makan, paling yang makan yang dimakan apa dulu, proporsinya berapa ya dok ya. Jadi nggak bisa. Jadi Dr. Supriyanto nggak bisa dibohongi nanti. Ya. Jadi gitu ya. Dan ini memang kita punya ini ya, apa itu memang menarik obesitas ini ya. Jadi memang semakin hari makin banyak dok Ya, ya. Ini harus diwaspadai. Wanita lebih banyak dok. Itu proporsinya lebih banyak wanita dibanding laki. Iya, iya. Ya karena kan apa kriterianya lain ya wanita sama laki. Ya. Makanya memang banyak hal ya, apalagi kalau perempuan kan ada faktor hormon juga ya. Ya, berpengaruh. hormon, Jadi ya. makanya harus hati-hati, bukannya terus nanti mohon maaf terus wah berarti dok wanita itu banyak sakitnya, enggak seperti itu. Jadi memang dia kalau semuanya, kalau laki pun juga sama Ya. ya dok. Jadi sebenarnya penyakitnya yang judul penyakitnya yang berbeda aja. Jadi sama-sama banyak penyakit. Yang penting adalah bagaimana mengatur pola hidup kita sebagai yang baik, bagus, optimal, sehingga kita bisa hidup yang sehat semuanya. Jadi memang obesitas nanti pokoknya kalau selain nanti banyak yang orang obesitas datang ke rumah sakit Dr. Mati, nanti bisa ketemu Dr. Supriyanto. Ya. Setiap hari datang ya, Dok? Ya kalau di Poli Senin Rabu. Senin Rabu, ya hari Senin dan Rabu. Tapi poli apa reguler tiap hari kan? Oh, tiap hari, ya. bisa konsul. Iya, ada biasa. Lewat Nanti presiden tiap hari. konsul ya bisa Ya, enggak masalah. oke. Ya. Nanti bisa datang ke rumah sakit Dr. Mati. Nanti kalau Muardi bukannya hanya 5 hari kerja ya, kita Senin sampai Jumat saja. Dan memang terasa ini kalau memang obesitas ini, kalau misalnya kadang tak bisa dikendalikan, kan namanya juga seperti ini dong. Orang kan ingin, dok lah ini kan berarti kalau nanti saya jadi kelihatan kurus, nah ini susah. Apalagi yang mohon maaf sering olahraga jadi lebih kurus, kan kurus. Jadi orang jadi sebenarnya malah enak loh ya kalau jadi obesitas terus jadi kurus, benar enak dok. Ya. Salah satunya apa? Beli baju baru. Ya, kan enak beli baju baru. Gini, ini ada pertanyaan lagi dokter ya, semakin ke sini ya, Sinta Silvia nih. Dok, maaf mau nanya ini, ketika kita makan dengan lemak tinggi, ada gak obat yang dapat mencegah agar kolesterol yang ada di dalam makanan tersebut dicegah agar tidak masuk ke dalam darah begitu setelah habis makan? Oh, maksudnya makan lemak banyak tapi kayak obat terus tidak dapat gitu. Ya. Ada dok? Ada ya. Ada ya. Jadi ada obat yang dia mencegah penyerapan lemak dengan mencegah pemecahan lemak menjadi yang bisa diserap
ya. Tapi ya resikonya nanti BAB-nya lemak. Ya, jadi mungkin sekitar bisa berapa itu 30% mengurangi penyerapan lemak kalau nggak salah, lupa saya. 30%. Ini memang salah satu obat untuk mencegah kegemukan. Untuk menurunkan kegemukan, nanti anti obesity, termasuk anti obesity. Jadi kalau kita makannya banyak lemak, minum obat ini, maka sebagian pasien akan puas karena dia nanti BAB-nya seperti lemak itu, bau lemak sekali. Ya. Lemak ya. Tapi sayangnya kadang-kadang tidak bisa ditahan itu BAB-nya itu. Oh iya? Iya, jadi kadang-kadang tidak anunya di situ, tidak nyamannya di situ. Di pesta makan minum obat itu ya berarti ngalamat tuh. Iya, sebentar nanti pas. Makan itu berarti harus ke toilet tuh. Iya, karena kadang-kadang tidak bisa ditahan ya. Ya itu ada obat itu, ada. Ya. Jadi mencegah pemecahan lemak menjadi lemak sederhana yang diserap oleh usus ya. Ya, jadi memang karena nggak bisa ditahan karena memang lemaknya kalau udah masuk usus ya, pasti usus akan geraknya lebih cepat, harus BAB itu. Ya memang cepat ya, Dok. Tapi memang kalau mau ini jadi nanti salah satu tadi obat yang bisa dipakai ini. Ya, tanya Dokter Supriyanto ya. Tapi kalau saran saya jangan makan banyak lemak lah, ya Dok ya. Itu aja solusinya. Seperti gimana apapun ya kurangi lemak lah ya. Dari Ida Estu Maryani ya, Dok, berat badan saya 1 tahun lalu 97 nih. Setelah program diet dalam 3 bulan turun 25 kilo nih. Kemudian setelah itu turun lagi tapi perlahan. Sekarang berat badan saya 63 kilo. Apakah itu aman untuk organ-organ saya, Dok? Nah ini, Dok. Ini dalam waktu 3 bulan turun 25 kilo. Ya. Ini tingginya berapa ini ya, Mbak ini ya? Ini ya. Tidak ada ya, tapi maaf ya. Ini sudah terlanjur, tapi penurunan berat badan terlalu cepat tidak sehat ya. Tadi kan 3 bulan 5%, 6 bulan 10%. Itu sudah cukup. Nanti lagi kapan lagi begitu. Supaya tidak terlalu cepat, kalau tidak cepat jelas tidak kurang bagus lah ya. Kemudian resiko terjadinya fenomena yo-yo juga lebih besar. Karena begitu dia makan terus tidak terkendali nanti akan naik dengan cepat ya. Dan lebih berat dibanding awal, Dok ya. Iya, iya. Jadi ya nanti coba nih ya, nanti hati-hati nih sekarang berat badan sekian harus jaga nih. Yang jelas kalau terlalu cepat ya itu pasti jelek ya, untuk organ pasti jelek ya, karena organ itu memang membutuhkan suatu proses mekanisme ini penyesuaian namanya ya, homeostasis penyesuaian. Seperti gini aja kalau saya kasih contoh, misalnya kita sebulan penghasilan 10 juta langsung dipotong jadi 5 juta, stres paling. Beda dengan kalau 10 juta turun 9 juta dalam 2 bulan, turun lagi dari 8 juta itu beda karena memang udah ada penyesuaian. Oh begitu, itu loh ya, cara paling gampang seperti itu. Organ juga sama, jantung, hati, ginjal kan juga sama, kalau terlalu drastis kerjaan dia nggak bagus, nggak seimbang, sehingga akhirnya menyebabkan malah problematika. Satu sisi kulit juga nanti cepat keriput juga sama ya, nanti otot-otot juga lebih lemah, kulit juga iya, jadi mohon maaf kelihatan kayak orang tua malah nanti Dok ya. Secara performa luar kayak orang tua, organ dalam juga lebih cepat ini rusak menurut saya ya. Jadi itu hati-hati. Tadi saya sarankan Dokter Supriyanto itu bertahap ya. Tadi paling gampang contohnya gaji 10 juta langsung potong jadi 5 juta, stres tuh. Beda kalau 9 juta 3 bulan 8 juta berarti itu disesuaikan ya. Stresnya pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi tetap harus dibuat stres pelan-pelan itu ya. Jadi gitu ya. Dok, kita memiliki ini Dokter Supriyanto, memiliki grup komunitas autoimun ya. Ini untuk yang sobat muati ya dan penyintas autoimun sekalian, kita memiliki grup komunitas autoimun. Silahkan nanti bergabung ya di grup komunitas autoimun. Ini hanya yang penyintas autoimun yang bisa ikut ya. Kalau mohon maaf untuk yang orang sehat ataupun di luar sakit yang di luar autoimun ya mohon maaf tidak boleh ikut ya. Ini nomor WhatsApp-nya adalah 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi 0852 8206 2239. Dan live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan kalau sudah dilihat di apa kan Dok, jangan lupa apa Dok? Like, follow, subscribe, and share. Ya, share insya Allah, karena di acara Sang Kopi Hangat ini tidak ada hoax ya, karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, sehingga
silahkan nanti dilihat, kemudian di-share sebanyak-banyaknya boleh. Dilihat berulang kali tidak apa-apa. Episode yang lama dilihat nggak apa-apa. Ini nggak tahu, pokoknya udah ada 156-an ya, episode nih, banyak sekali. Jadi ternyata udah banyak sekali. Kita mengudara udah lama ternyata ya Mbak Mary, Mas Reza. Dan nggak terasa nanti kita insya Allah mau ulang tahun ini yang ke-4 ya. Kira-kira 4 ya kayaknya Pak ya. Jadi itu 3 atau 4 ya. Dan ini terima kasih Dr. Supriyanto atas kehadirannya. Dan sebelumnya ini Dok, mungkin pesen Dr. Supriyanto untuk yang Sobat Muadi dan penyintas autoimun terkait obesitas. Ya, silakan Dok. terima kasih Dr. Agus. Jadi mungkin di mana-mana sama ya, kalau obesitas ya kurangi berat badan. Nah, bagaimana cara mengurangi berat badan? Dengan 2, yaitu sebelum satu besar, yaitu ubahlah gaya hidup. Jadi changing apa namanya ya, bahasa Inggrisnya apa ya? Lifestyle. Nah, lifestyle itu meliputi 2, aktivitas, olahraga, exercise, dan makan. Jadi makan itu makanlah yang proporsional antara jumlah karbohidrat, jumlah lemak, jumlah protein ya. Jadi ada yang makan protein berlebihan dengan karbohidrat berkurang, saya kira tidak terlalu sehat lah ya. Nah, jadi yang walaupun apa namanya supaya sehat, proporsinya masih sama, tapi jumlah kalorinya dikurangi. Kalau biasanya 2000 kalori, silahkan makan mungkin 1600 kalori. Ada penggunaan kalori yang very low kalori diet, itu berbahaya juga ya. Jadi bertahap. Mungkin tadinya 2000, 1600, nanti 1200. Kemudian itu apa namanya? Aktivitas. Tadi saya katakan bahwa olahraga yang paling baik adalah kombinasi antara aerobik dengan beban. Karena aerobik itu jelas bagus untuk untuk kardiovaskuler, jantung dan paru-paru, dan untuk kebugaran ya, endurance. Kemudian beban akan merubah komponen lemak menjadi otot, sehingga kerja metabolisme akan lebih bagus ya. Kita tahu kerja metabolisme di penggunaan energi menggunakan insulin. Jadi kalau dengan jumlah otot yang lebih banyak, maka sensitivitas insulin akan lebih baik. Otomatis lebih efektif, lebih efisien ya. Jadi silakan gantilah gaya hidup dengan makanan yang sehat dan banyak bergerak ya, banyak olahraga, exercise. Jangan terlalu santai, jangan terlalu memanjakan diri ya. Makan enak. Makan enak, tidur nyenyak. Jarang gerak. Tidur nyenyak boleh, tapi mager. Istilah sekarang mager. Tapi kalau mengurangi aktivitas dengan ini contoh yang sederhana ini menggunakan remote ya. Oh, iya. Nah, itu paling sederhana itu. Jadi rumahnya besar, jalan jauh, dia pakai remote, tidak mengganti ini. Nah, itu contoh sederhana dari kebiasaan yang tidak sehat dari orang modern. Nah, ya. Zaman dulu waktu kecil itu ganti harus. Iya. Tapi kan bolak-balik sehat jadinya. Nggak pernah gemuk kurus. Ini saya ilustrasi, saya punya pasien ibu-ibu begitu, dia tidak pernah bergerak. Jadi begitu bangun tidur, duduk di depan TV, pakai remote itu, gonta-ganti itu, tapi sampai siang makan itu di depan itu aja. Makan juga ada yang nganter gitu? Iya, nganter dia. Wah, bos itu. Nanti kalau pulang, kalau kamar mandi dituntun dia. Kan tambah gemuk begitu. Ya, jadi ini contoh yang paling sederhana ini dan juga untuk para putra-putri jangan manjakan dengan gadget. Ya. Jadi berlarilah, bermainlah di halaman, di lapangan, di alun-alun, nah itu. Iya. Karena di Amerika dianjurkan itu, sudah dikampanyekan. Iya sih. Di sini Indonesia harus ngerti. Iya. Saya kira demikian, Dr. Agus. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sekali Dr. Supriyanto ya, karena mengingat waktu ya, 1 jam, ternyata udah 1 jam cepat sekali nih, 1 jam lebih sebenarnya malah. Dan terima kasih sekali lagi, dan Sobat Muadi penyintas autoimun, tidak terasa 1 jam dengan kita membahas sebuah topik yang sangat bagus, sangat luar biasa. Dan kalau yang belum bisa ikut secara live, tidak usah kecewa, nanti
bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mahathir. Silakan dengan episode yang sebelumnya. Sekali lagi terima kasih Dr. Suprianto dan semuanya, dan kita insya Allah akan ketemu kembali di ya Rebu depan ya, dengan jam yang sama ini, jam 9 sampai jam 10 di tahun depan insya Allah ya, tahun depan ini, karena ini akhir tahun ya, karena kita nyebutkan berarti tahun depan ya tahun depan ya, setahun lagi. Dan gak terasa pokoknya nanti dengan topik yang tidak lepas dari penyakit autoimun ya. Dan insya Allah nanti ketemu dengan saya Dr. Agus Joko Susanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat ya. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.